Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film serial yang berjudul Si. Film ini menceritakan tentang kondisi dunia setelah virus mematikan di abad ke-21 yang mengambil indera penglihatan seluruh manusia di bumi, di mana akibat dari hal itu populasi manusia di bumi hanya tersisa kurang dari 2 juta umat saja. Mereka yang bertahan hidup menyesuaikan diri tanpa menggunakan penglihatannya, dan setelah berabad-abad kemudian, penglihatan dianggap sebagai mitos. Bahkan membicarakannya pun dianggap sebagai kesesatan. Karena saking tidak adanya orang yang dapat melihat selama berabad-abad setelah kehancuran tersebut. Baik, mari masuk aja ke dalam pembahasannya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Magra yang sedang melahirkan di dalam sebuah gua kecil. Ia dibantu oleh seorang wanita bernama Paris untuk melancarkan persalinannya. Di sisi lain, kepala suku Alkeni, sekaligus suami dari Magra yang bernama Baba Voss, bersama para pasukannya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah pertempuran besar. Mereka mengendap-endap menuju tembok pertahanan untuk menunggu kedatangan musuh. Beberapa orang di barisan depan memiliki kemampuan unik dari masing-masing indera mereka, seperti dapat mencium bau atau mendengar dari kejauhan, sampai dengan merasakan niat baik maupun buruk seorang dari kejauhan. Di sisi lain, sekelompok prajurit pemburu penyihir suruhan Ratu Ken yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Tamaji sedang berjalan menuju ke wilayah suku Alkeni untuk mencari seseorang. Salah satu prajuritnya berhasil menawan seorang pria dari suku Alkeni yang bernama Getterbugs. Ia merupakan seorang pengkhianat yang telah memberitahu Ratu Ken mengenai keberadaan seorang yang dianggap sebagai orang sesat atau penyihir. Karena mengaku memiliki kemampuan melihat di wilayahnya, Getterbugs juga memberitahu informasi tentang Magra yang sedang hamil dan mencuri kalung darinya untuk diberikan kepada Jenderal Tamaji. Pada kalung tersebut tertulis nama dari seseorang yang menjadi tujuan utama para pemburu penyihir untuk mereka bawa kepada Ratu Ken. Nama orang itu adalah Cerlamerel. Cerlamerel adalah ayah biologis dari bayi dalam kandungan Magra yang dianggap sebagai penyihir atau orang sesat karena mengaku memiliki kemampuan untuk melihat. Flashback kehidupan Magra zaman dulu. Waktu itu Magra sedang tersesat di badai salju. Untungnya beberapa orang dari suku Alkeni menemukan Magra sebelum dirinya membeku. Mereka pun merawat Magra yang saat itu sedang hamil 3 bulan. Dan Baba Voss sebagai pemimpin suku memutuskan untuk merawat dan menikahi Magra. Karena kebetulan Baba Voss belum memiliki anak dan istri pada saat itu. Kembali ke saat sekarang. Setelah mendengar informasi dari Getterbugs, Tamaji mengirim sebagian prajuritnya untuk menghancurkan tembok pertahanan dari suku Alkeni. Mengetahui musuh telah berada dekat dengan mereka, Baba Voss memberikan kode dengan mengetukkan senjatanya ke sebuah batu. Tanda penyerangan dimulai. Pertempuran berlangsung cukup lama. Akhirnya Baba Voss terpaksa memotong tali penahan batu-batu besar yang menjadi tembok utama pertahanan mereka untuk memusnahkan seluruh musuh itu. Setelah semua musuh berhasil dimusnahkan, Baba Voss kembali memerintahkan beberapa pasukannya untuk menerawang musuh dari kejauhan. Terlihat beberapa pasukan pengendara kuda dengan penuh kebencian sedang menuju ke desa Alkeni untuk mencari seseorang yang dianggap penyihir.
Di sisi lain, Magra berhasil melahirkan 2 bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagai adat dari suku Alkeni, Paris memerintahkan Magra untuk menyebutkan nama ayah asli kedua bayi tersebut, untuk mereka dengar agar petaka tidak datang kepada mereka berdua. Namun, bukan Babavos yang Magra sebutkan, melainkan Jerlamarel, nama asli ayah si bayi. Sementara Babavos dengan para pasukannya telah kembali dan memerintahkan kepada semua penduduk desa Alkeni untuk membuat jebakan manusia, karena tembok pertahanan satu-satunya yang mereka gunakan untuk berlindung telah hancur. Dan mereka hanya memiliki waktu sampai hujan reda, atau para pemburu penyihir tersebut akan menyerang dan menghancurkan desa mereka. Setelah itu, Babavos menemui Magra untuk melihat kedua bayinya. Ia sangat bahagia mengetahui kedua bayi tersebut lahir dengan kondisi sehat dan sempurna. Namun tak lama kemudian, para penduduk desa telah menunggu di luar untuk berbicara kepada Babavos. Salah seorang wanita penerawang mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tujuan utama dari para pemburu penyihir tersebut datang ke desa Alkeni. Mereka mengincar keturunan dari Jerlamarel, atau kedua bayi kembar yang baru dilahirkan, karena dianggap sebagai keturunan dari penyihir atau orang sesat. Maka dari itu mereka menyarankan Babavos untuk membunuh Magra termasuk kedua bayinya, agar para pemburu penyihir itu tidak melukai orang ataupun menghancurkan desa Alkeni. Mendengar hal itu, tentu saja Babavos tidak akan menerima jika istri dan anaknya dibunuh begitu saja. Ia berniat untuk melindungi mereka dengan melawan para penduduk desanya sendiri. Namun beberapa orang dengan kemampuan unik yang masih setia kepada Babavos memilih berada di pihaknya untuk melawan para penduduk. Ketika perselisihan sudah semakin memuncak, muncul Paris keluar dari gua. Ia berniat untuk memisahkan mereka. Paris mengatakan bahwa menyerahkan kedua bayi tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Paris menyarankan kepada para penduduk desa untuk pergi ke sebuah jembatan agar bisa pergi dari gunung tersebut. Namun beberapa orang dari mereka tidak mempercayai adanya sebuah jembatan di wilayahnya, karena dari beberapa generasi yang mereka ketahui, belum pernah ada yang mengatakan bahwa ada jembatan di wilayah tersebut. Namun salah seorang penerawang dengan inderanya yang kuat mengatakan bahwa Paris bisa mengetahui hal itu, karena dirinya adalah seorang penyihir juga. Ketika hujan reda, mereka semua pun pergi menuju jembatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dipimpin oleh Paris, di setiap jalan menuju jembatan terdapat sebuah petunjuk bagi mereka yang tidak bisa melihat untuk sampai ke sana. Dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka pun sampai di jembatan tersebut. Paris terlebih dahulu menyeberangi jembatan disusul oleh Magra bersama kedua bayinya. Dan setelah para penduduk Alkeni berhasil menyeberang, baru Babavos menyeberangi jembatan itu. Di sisi lain, Jenderal Tamaji bersama para pasukannya telah sampai di desa Alkeni. Namun mereka hanya merasakan kekosongan desa itu, karena semua penduduk telah pergi, dan saat ini sedang menyeberangi jembatan untuk melarikan diri ke suatu tempat. Sontak Tamaji langsung memerintahkan pasukan penerawang dan mengeluarkan anjing-anjing pelacak untuk mengejar penduduk desa sebelum mereka sampai ke tempat tujuan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di jembatan. Namun karena ketidakmampuan mereka untuk melihat, mereka hanya bisa merasakan dan mendengar. Terdengar suara bayi yang sedang menangis. Tamaji dan para pasukannya terlambat menyadari bahwa sebenarnya ada sebuah jembatan di hadapannya. Ia pun memerintahkan Getterbugs untuk mengorbankan dirinya menyeberangi jembatan itu. Dan ketika Babavos hendak memotong tali jembatan, Getterbug berteriak untuk meminta tolong kepadanya. Babavos tanpa ragu langsung menolongnya dan memotong jembatan tersebut, agar para pasukan pemburu penyihir tidak dapat menyeberang. Tamaji lalu mengirim pesan lewat seekor burung untuk disampaikan kepada Ratu Ken. Scene beralih di sebuah bendungan bernama Kazuna. Burung kiriman Tamaji mendarat dan memberikan pesannya kepada seorang penjaga agar disampaikan kepada Ratu Ken. Di dalam sebuah kastil terlihat Ratu Ken sedang berdoa.
Setelah ritual doanya selesai, salah seorang penjaga memberikan pesan dari Tamaji. Dan ternyata pesan tersebut adalah kalung milik Magra yang sebelumnya diberikan oleh Getterbox kepada Tamaji. Setelah membaca isi kalung tersebut, malam harinya Ratu Ken mengumpulkan beberapa orang penting. Di sana ia mengatakan bahwa seseorang yang telah membunuh saudaranya dan mengajarkan kesesatan penglihatan, yaitu Jerla Meral, bukan hanya masih hidup, namun kini memiliki keturunan 2 bayi kembar. Maka dari itu dirinya memerintahkan kepada para pasukan pemburu penyihir untuk tidak hanya mencari Jerla Meral saja, namun sekaligus bersama kedua anaknya untuk dibawa ke hadapan Ratu Ken. Di sisi lain, Baba Voss dan para penduduk desa sedang beristirahat di suatu tempat. Paris mengatakan bahwa seseorang yang membangun jembatan dan menunjukkan arah menuju tempat tersebut adalah Jerla Meral. Kemudian Magra memberitahu kepada para penduduk mengenai identitas Jerla Meral yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah orang sesat yang mengaku memiliki kemampuan ajaib yang pernah dimiliki oleh manusia berabad-abad yang lalu, yaitu sebuah penglihatan. Orang-orang di zaman tersebut sudah lama sekali kehilangan penglihatannya sampai mereka tidak mempercayai adanya indera penglihatan yang pernah dimiliki oleh manusia. Bahkan jika seseorang mengakui hal itu, maka mereka akan dianggap orang sesat ataupun penyihir seperti Jerla Meral. Setelah itu, Paris kembali memimpin para penduduk menuju tempat yang telah diinstruksikan oleh Jerla Meral melewati sungai yang telah dipasang petunjuk olehnya dan air terjun untuk sampai ke sana. Setelah beberapa hari, mereka melakukan perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah tempat hijau bersih yang telah tersedia binatang ternak untuk menjalani kehidupan sementara, agar para pasukan pemburu penyihir Ratu Ken tidak dapat menemukannya. Paris mengatakan kepada Baba Voss sebagai kepala suku untuk selalu berwaspada, karena suatu saat nanti para pasukan pemburu penyihir tersebut pasti akan menemukan mereka. Lalu ia pun menghilangkan semua petunjuk jalan menuju ke tempat tersebut agar tidak ada orang yang bisa menemukan kehidupan mereka di sana. Keesokannya terlihat Baba Voss yang sedang menggendong kedua bayinya di tengah hutan, berjalan-jalan menikmati udara segar. Ketika sedang meraba-raba sebuah pohon, Baba Voss dikejutkan dengan seekor beruang madu berukuran cukup besar yang membuatnya terjatuh. Beruntungnya kedua bayi masih tetap berada di dalam keranjang. Ketika beruang tersebut mendekati si bayi, Baba Voss langsung melemparkan kayu kepada si beruang untuk memancingnya. Dengan memanfaatkan pendengarannya yang kuat, Baba Voss langsung menyerang si beruang menggunakan pisaunya. Namun tak lama kemudian sebuah anak panah meluncur dan tertancap tepat di leher beruang tersebut. Setelah itu datanglah seorang pria dewasa menyapa Baba Voss yang tidak lain adalah sosok dari Jerla Meral. Ia sedang memburu seekor beruang dan hewan buas lainnya yang berada di dekat tempat itu, agar para penduduk desa Alkeni bisa aman dari serangan para hewan buas. Kemudian Baba Voss bertanya kepada Jerla Meral apakah ia akan membawa kedua bayinya. Namun Jerla Meral menjawab bahwa dirinya adalah seorang buronan para pemburu penyihir dan tidak akan aman jika kedua bayi tersebut dibawa olehnya. Maka dari itu, ia meminta kepada Baba Voss untuk merawat kedua bayinya. Selain itu, Jerla Meral juga memberikan kunci untuk membuka sebuah peti yang tersimpan di dekat air terjun, yang nantinya isi peti itu dapat diberikan kepada kedua bayi tersebut ketika sudah berumur 12 tahun. Jerla Meral mengatakan bahwa isi kota itu adalah sebuah pengetahuan untuk membangun dunia baru yang lebih baik dari para leluhur mereka yang tidak pernah mempercayai sebuah penglihatan dan menganggapnya sebagai kesesatan. Maka dari itu, Jerla Meral bermaksud mengandalkan kedua bayinya untuk mengubah dunia para leluhur yang dipenuhi oleh tahayul menuju ke dunia yang lebih baik yang pernah ada di beberapa abad sebelum virus mematikan menyerang dunia. Setelah itu Jerla Meral kembali pergi dengan memberikan nama kepada kedua bayi tersebut, yaitu Haniwa dan Kofun. Tak jauh dari sana terlihat Getterbox menguping pembicaraan Baba Voss dan Jerla Meral.
Kemudian ia pun langsung memberitahu bibinya yang bernama Shutterbugs untuk merencanakan sebuah siasat. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Jitterbug adalah seorang pengkhianat dan dia memiliki alasan kenapa dirinya berkhianat. Dahulu, ibunya Jitterbugs telah dihukum oleh Baba Voss dan Paris dengan cara dibakar karena telah berbuat kesalahan. Dan sekarang dia mempengaruhi bibinya untuk balas dendam kepada Baba Voss dan Paris. Awalnya Shutterbugs sudah mengikhlaskan atas kematian adiknya itu. Namun karena bujukan dari Jitterbugs, akhirnya mereka berdua pergi ke tengah hutan untuk menemui sosok makhluk yang dijuluki dengan Shadow. Shadow merupakan manusia dengan kemampuan menyembunyikan diri dengan baik. Bahkan seorang penerawang dengan inderanya yang kuat tidak bisa menemukannya. Tujuan mereka menemui Shadow adalah meminta bantuan kepadanya untuk memata-matai Baba Voss dan Paris. Shadow menerima permintaan mereka berdua. Di lain tempat, terlihat Baba Voss memberikan haniwa dan kofun kepada Magra. Ia lalu mengambil peti di sebuah air terjun. Kemudian ia memberikan peti dan menyampaikan pesan dari Jerlamerel kepada Paris dan Magra. Shadow yang telah dimintai bantuan untuk memata-matai Baba Voss dan Paris sedang melancarkan tugasnya di pojokan ruangan. Ternyata isi peti tersebut adalah sebuah mainan dan beberapa buku. Baba Voss dan Magra tidak yakin akan mengubah dunia baru dengan benda-benda itu, karena mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu buku. Namun berbeda dengan Paris, dia mengetahui dan mengatakan bahwa benda tersebut pernah dimiliki oleh nenek dari nenek buyutnya, yang pernah digunakan untuk menceritakan sebuah kisah dan tentunya sumber pengetahuan. Jadi tujuan Jerlamerel memberikan buku-buku itu adalah untuk dibaca oleh Haniwa dan Kofun, karena mereka mewarisi kemampuan melihat seperti dirinya. Setelah semua percakapan berakhir, Paris menyadari keberadaan dari Shadow yang sedang memata-matai mereka. Ia pun langsung memberitahu Baba Voss lewat bahasa isyarat di telapak tangannya. Kemudian Shadow memberikan informasi yang ia dengar kepada Jitterbugs lewat sebuah tali atau kalung yang digunakan sebagai alat untuk dibaca olehnya. Namun informasi yang disampaikan oleh Shadow adalah sebuah kebohongan karena dirinya tidak mampu memata-matai Paris lebih dalam, yang notabene adalah seorang penyihir. Namun Jitterbugs tidak kehabisan cara agar bisa melenyapkan Paris dan Baba Voss. Dirinya mengirimkan sebuah berita keberadaan suku Alkeni lewat sebuah botol yang dihanyutkan ke sungai dan berharap sampai kepada para pemburu penyihir. Di dalam botol tersebut terdapat sebuah tali yang nantinya akan dibaca oleh para pemburu penyihir. Scene beralih 3 tahun kemudian. Haniwa dan Kofun yang sebelumnya adalah bayi kembar sekarang sudah menjadi balita. Paris dan Magra berniat mengetes mereka berdua dengan tujuan untuk mengetahui apakah Haniwa dan Kofun benar-benar mewarisi kemampuan yang dimiliki oleh Jerlamerel. Paris meletakkan mainan milik Haniwa dan Kofun di salah satu tempat yang tidak diketahui oleh mereka. Kemudian Paris menyuruh untuk mencari dan memberikan mainan tersebut kepada dirinya. Alhasil mereka berdua berhasil menemukan dan memberikan mainannya kepada Paris dengan respon yang sangat cepat. Mengetahui hal itu, Paris dan warga percaya bahwa Haniwa dan Kofun telah mewarisi kemampuan melihat yang dimiliki oleh Jerlamerel. Tak lama kemudian, Baba Voss datang dan mereka bertiga membicarakan soal kemampuan yang dimiliki oleh kedua balita itu untuk mereka umumkan kepada penduduk sebagai penerus dunia baru. Namun, Magra menyanggah apa yang dikatakan oleh Paris karena Haniwa dan Kofun masih belum cukup umur untuk hal itu. Baba Voss kemudian memberikan saran untuk membuat keputusan mengenai pengumuman tersebut. Ketika umur kedua balita itu telah menginjak 12 tahun, seperti yang disarankan oleh Jerlamerel. Sambil menunggu hari itu datang, Magra memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan kedua balita itu sampai waktunya tiba. Sementara itu, di posisi Jenderal Tamaji dan para pasukannya tidak pantang menyerah untuk mencari Jerlamerel dan kedua anaknya ke segala wilayah. Mereka juga menyuruh seseorang yang ditugaskan untuk mencari Jerlamerel dan kedua anaknya.
Dan tragisnya, jika mereka tidak menemukan Jenderal Merle, maka mereka akan dibunuh oleh Tamaji sendiri. Scene beralih 9 tahun kemudian. Haniwa dan Kofun menginjak umur ke-12-nya, dan hari itulah yang ditunggu-tunggu oleh Paris untuk memberikan buku-buku pengetahuan dari ayah asli mereka. Namun sayangnya Magra tidak mengizinkan kedua anaknya tersebut untuk membaca buku. Ia merasa kehidupannya sudah nyaman dan tidak ada tujuan untuk mengubah dunia baru. Namun dirinya memilih hidup di tempat yang aman dan mati dengan tenang di sana. Perkataan Magra itu membuat Paris merasa terkejut karena bisa-bisanya Magra menyepelekan begitu saja apa yang dikatakan oleh Jenderal Merle sebagai penyelamat mereka dari para pemburu penyihir 12 tahun yang lalu. Dan setelah itu Paris pun meninggalkan Magra. Pada malam harinya, Haniwa dan Kofun menemui Paris untuk menemaninya, dan tanpa ragu Paris pun langsung memberikan buku-buku itu. Dan dia mengatakan bahwa buku-buku itu diberikan oleh ayah asli mereka, yaitu Jenderal Merle. Haniwa dan Kofun merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh Paris, karena yang mereka ketahui mereka hanya memiliki ayah yang bernama Baba Voss. Karena tidak percaya oleh perkataan Paris, Kofun langsung pergi meninggalkannya. Namun Paris memberikan pesan dari Jenderal Merle kepada Haniwa dan memintanya untuk tidak membicarakan hal itu kepada siapapun. Kemudian Haniwa menemui Kofun dan membacakan pesan dari ayahnya itu. Isi pesan tersebut adalah tentang kemanusiaan yang hidup di dunia beberapa abad lalu, ketika mereka masih memiliki penglihatan dan memanfaatkannya dengan pikiran, lalu membuat sebuah teknologi. Teknologi berkembang pesat yang akhirnya mereka para manusia menggunakannya untuk saling menghancurkan. Dan beberapa orang dari mereka percaya bahwa penglihatan telah dicabut oleh dewa untuk menyelamatkan bumi. Namun beberapa tahun setelah itu berkah penglihatan kembali diberikan kepada beberapa manusia yang terpilih. Mereka yang diberikan penglihatan telah diinstruksikan untuk membangun kembali dunia baru yang lebih baik. Oleh karena itu, Jenderal Merle memberikan buku-buku itu kepada Haniwa dan Kofun. Dan ternyata ketika Haniwa membacakan pesan tersebut, Baba Voss mendengar dengan hati yang sedih di luar gubuk. Setelah itu, Paris menemui Baba Voss dan kembali menyarankannya untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kedua anaknya. Meskipun Baba Voss memiliki tubuh yang kekar, namun dalam dirinya tersimpan hati yang sangat lembut, yang tidak ingin membiarkan kedua anaknya menjalani kehidupan tanpa tujuan, seperti yang dibicarakan oleh Magra. Oleh karena itu, Paris menyarankan untuk tidak memberitahu Magra bahwa Haniwa dan Kofun akan belajar dengan buku-buku yang diberikan oleh Jenderal Merle. Awalnya Baba tidak ingin membohongi kepada Magra, yang tidak ingin kedua anaknya membaca buku-buku itu. Namun, Paris mengatakan bahwa itu adalah yang terbaik untuk kelangsungan umat manusia. Pada keesokan harinya, Haniwa dan Kofun menuju ke sebuah air terjun, membawa masing-masing satu buah buku untuk mereka baca di sana. Dan diperlihatkan salah seorang perempuan yang menemukan berita dari Geterbach mengenai keberadaan dari suku Alkeni.